Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para pendengar Pelita Ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi. Hari ini akan disampaikan berkenaan dengan kapankah akikah dilaksanakan. Apa yang akan kita lakukan ketika sang bayi sudah di pangkuan kita? Yang harus kita lakukan yang pertama adalah melaksanakan akikah anak. Definisi akikah. Makna akikah menurut bahasa perkataan akikah dari bahasa Arab. Asal katanya ak yang artinya memotong atau memutuskan. Menurut istilah syara, menyembelih kambing, mencukur rambutnya, memberi nama yang baik, dan mengkhitan anak pada hari ketujuh yang utama. Melaksanakan akikah merupakan suatu syariat dan petunjuk agama yang sangat dianjurkan dan sunnah muakkad untuk melaksanakannya. Sunnah muakkad artinya sunnah yang dikuatkan. Hal ini sebagaimana sabda-sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni yang artinya dari Samirah meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang akikah. Setiap anak itu digadaikan dengan akikahnya, disembelihkan baginya pada hari ketujuh dari kelahirannya, dan diberi nama pada waktu itu, dan dicukur kepalanya. Di dalam hadis Tirmizi, Nasai, dan juga Ibnu Majah. Lalu di dalam riwayat lain dikatakan dari Muhammad bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW berakikah tentang Hasan dengan seekor kambing, seraya bersabda kepada Fatimah, cukurlah rambutnya dan bersedekahlah dengan menimbang rambutnya dengan perak. Lalu kami menimbangnya, maka beratnya 1 dirham atau sebagian dari dirham. Hadis Tirmizi. Dalam riwayat lain juga dikatakan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasannya Rasulullah SAW berakikah untuk Hasan dan Husain 2 kambing. Di dalam hadis An-Nasai. Dan di tempat lain dikatakan dari Buraidah radhiyallahu anhu berkata, kami pada masa jahiliyah apabila seorang anak laki-laki dilahirkan untuk seseorang di antara kami, ia menyembelih seekor kambing dan mengotori kepalanya dengan darahnya. Maka ketika Islam datang, kami menyembelih seekor kambing pada hari ketujuh dan mencukur rambutnya, serta kami mengotorinya dengan kunyit. Dalam hadis Abu Dawud. Kemudian dikatakan yang artinya, dari Muraidah berkata, sesungguhnya manusia pada hari kiamat nanti akan dimintakan pertanggungjawabannya atas akikah, sebagaimana akan diminta pertanggungjawabannya atas solat 5 waktu. Lalu dikatakan yang artinya, Al-Maimuni berkata, aku bertanya kepada Abdullah, bila manakah anak itu diakikah? Ia menjawab, adapun Aisyah radhiyallahu anha telah mengatakan bahwa sekiranya akikah itu dilakukan pada hari ketujuh, lalu pada hari ke-14, dan pada hari ke-21 hadis. Jadi kalau tidak bisa hari yang ketujuh, boleh hari yang ke-14. Kalau tidak bisa juga, boleh di hari yang ke-20. Para pendengar Pelita Ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi. Ada pertanyaan, pada hari keberapa akikah itu harus dilaksanakan? Hadrat Masih Maud SAW dalam hal ini telah bersabda, hari ketujuh. Jika tidak bisa, maka kapan saja Allah Ta'ala memberi taufik. Di dalam sebuah riwayat juga tertera bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan bagi diri beliau Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri, yaitu akikah di usia 40 tahun. Terdapat di dalam Al-Fujat jilid 10 halaman 120. Para pendengar Pelita Ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi. Jadi melaksanakan akikah bagi kita mukmin dan mukminat adalah a. merupakan sunnah dan dianjurkan melaksanakannya sebagai rasa tanda syukur kita kepada Allah Ta'ala.
Pertanyaannya, sudahkah kita mengakikahkan anak kita? Jika orang tua kita belum mengakikahkan, sudahkah kita berakikah? 2. Menampakkan rasa kegembiraan akan kehadiran sang buah hati sebagai ungkapan menerima amanah dari Allah Ta'ala untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan mempersiapkan anak-anak yang soleh dan bertakwa. C. Merupakan suatu kurban yang akan mendekatkan anak kepada Allah Ta'ala pada awal menghirup udara kehidupan. D. Membiasakan berkurban bagi orang tua guna sang bayi mempersiapkan jiwa berkurban sejak pertama kali lahir di dunia ini. Yang E. Anak laki-laki 2 ekor kambing dan perempuan 1 ekor kambing. Akan tetapi boleh juga laki-laki 1 ekor kambing jika tidak mampu. Kesimpulan yang F. Diutamakan menyembelih akikah itu atas nama sang bayi. Sebagaimana sabda Nabi SAW, sembelihlah atas namanya. Maksudnya setelah membaca Bismillahi Allahu Akbar, diniatkan atas nama si bayi. Penyembelihan yang baik dapat dilaksanakan sesudah matahari terbit. G. Utamanya, akikah dilaksanakan pada hari ke-7. Akan tetapi jika tidak dapat, maka bisa dilaksanakan pada hari ke-14, hari ke-21, atau semasa kita hidup. Dan di dalam hadis, Masih Maud mengatakan Rasulullah SAW pun telah melaksanakan akikah untuk diri beliau setelah diangkat menjadi Rasul. H. Anak yang belum diakikahi, menurut Islam statusnya masih tergadaikan. Tebusannya dengan menyembelih kambing sebagai akikahnya. Pelaksanaannya merupakan satu paket, yakni menyembelih hewan kurban, mencukur rambutnya, memberi namanya yang baik, dan mengkhitan anak yang baru lahir. Berkenaan dengan 3 hal ini nanti insya Allah Ta'ala akan disampaikan. J. Rasulullah SAW bersabda sebagai berikut, sembelihlah atas namanya sambil berdoa dengan nama Allah. Wahai Allah, untukmu dan kupersembahkan kepadamu akikah fulan ini. Yaitu dalam hadis Kanjul Umal, yakni Bismillahi Allahumma laka wa ilaika hajihi akikatu pulan nih. Ya, ini kata pulan ya, bisa kita ganti dengan nama sang buah hati yang diakikahkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan karunia untuk kita dapat mengamalkan akan hal ini. Allahumma amin. Wassalamu ala manittabal huda wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.